Shalom saudaraku semua. Jikalau kita ditanya seperti apakah ciri-ciri seekor macan, kita akan menjawab, macan itu yang punya kuku tajam, kemudian taringnya juga tajam, siap menerkam lawan-lawannya. Bulunya banyak di sekitar kepala sehingga membuat dia punya wibawa, katakan demikian. Bahkan aumannya aumannya begitu menggelegar, membuat hati orang menjadi bergetar gitu ya. Ini ar gitu ya. Membayangkan ketika ada seekor macan yang sejak dari kecil ditaruh di kandang, sebenarnya setiap kali dia mengaum dipukul oleh pemiliknya semacam sebuah koreksi bahwa kamu nggak boleh mengaum. Dia menjadi menahan diri untuk mengaum. Kemudian kukunya dan taringnya dikikis sehingga dia ompong. Bahkan kemudian bulu-bulunya dipotong semua menjadi gundul. Nah, kalau itu apakah masih layak kita sebut sebagai seekor macan? Atau kita berubah, itu namanya macan ompong gitu ya. Atau jangan-jangan macan gundul gitu ya. Nah, coba kita tempatkan pertanyaan tadi dalam konteks kehidupan orang Kristen. Seperti apakah ciri-ciri orang Kristen itu? Orang Kristen itu orang yang penuh dengan belas kasih, memberikan tumpangan kepada sahabatnya, bahkan mendoakan musuh-musuhnya, mengampuni orang yang bersalah dan seterusnya. Dan sama seperti dengan macan, kalau orang Kristen yang tidak menunjukkan ciri-ciri tadi, apakah juga layak disebutkan sebagai orang Kristen? Atau jangan-jangan orang Kristen ompong atau orang Kristen gundul gitu ya. Ini bukan bicara rambut sungguhnya Bapak Ibu, jadi kalau ada yang memang botak saya mohon maaf, bukan menyinggung gitu ya. Nah, menurut saya, ini pendapat pribadi saya, bahwa setiap kita sebetulnya adalah orang Kristen yang ompong atau orang Kristen yang gundul. Kenapa gitu? Karena kita tidak punya kekuatan apapun juga melawan dunia ini. Kita betul-betul ompong, kita betul-betul gundul ketika kita dilepas begitu saja ke tengah-tengah dunia tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga sebetulnya gereja adalah tempat di mana orang-orang Kristen ompong dan orang-orang Kristen gundul ini berkumpul. Gereja bukan pertama-tama bukan persekutuan orang-orang kudus, namun persekutuan orang-orang berdosa yang hendak diubah oleh Allah menjadi kudus dan benar. Gereja tidak boleh menjadi sebuah tempat di mana gereja itu begitu bersih, begitu mewah, kinclong dan sebagainya. Namun sebaliknya, gereja harus menjadi tempat yang tanda kutip, mohon maaf, kotor, kumuh bahkan, dan penuh dengan bercak luka dan di sana dan di sini, sebagai tanda bahwa dia adalah gereja yang menerima banyak orang. Gereja yang berisikan orang-orang berdosa yang hendak bertobat menjadi orang-orang yang benar. Dengan kata lain, gereja menjadi tempat terakhir di mana kita mencoba menunjuk kepada orang, hei, kamu adalah orang yang berdosa, dan untuk itu kamu tidak layak berada di situ. Tidak boleh. Gereja menjadi tempat terakhir di mana kita mengatakan, hei, kamu tidak layak berada di situ karena kamu punya A, B, C, D dalam kehidupanmu. Itu salah semua. Sehingga hanya orang-orang benar dan orang-orang suci di situ. Gereja menjadi tempat terakhir di dunia ini yang seharusnya melakukan penghakiman dan eksklusi bagi yang lain. Gereja menjadi tempat pertama di dunia ini yang seharusnya membuka diri bagi banyak orang dan setiap orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan dorong dan Tuhan sambut ke dalam gereja. Nah, saudaraku semua, menurut saya pada saat ini tepatlah refleksi kita bahwa gereja yang diserahkan oleh Tuhan ini ke dalam rumah kita masing-masing, menjadikan rumah kita masing-masing sebagai tempat di mana orang-orang berdosa itu berkumpul. Orang-orang berdosa datang, orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang mohon maaf kotor itu datang dan perlu kita sambut dan bukan kita usir. Justru pada saat ini ketika Tuhan menunjukkan bahwa gereja itu bukan sekedar gedungnya yang bersih, yang megah, yang berlantai-lantai, yang terus kita pugar dan kita pelihara, bukan itu saja. Namun sebetulnya gereja di rumah kita masing-masing yang seharusnya menunjukkan tanda-tanda gereja yang terbuka dan gereja yang menyambut banyak orang. Dan justru di saat-saat seperti inilah rumah kita masing-masing di tempat yang paling pertama, seharusnya tempat sebagai yang menerima banyak orang, menerima setiap orang. Nah, saudaraku yang terkasih, saya merefleksikan kitab Markus 2 ayat 13-17
Dikisahkan bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus datang, kemudian dia makan bersama dengan orang-orang yang dicap berdosa, yaitu pemungut cukai dengan orang-orang yang dicap berdosa, ya. Namun apa kata Tuhan kepada orang-orang yang menuduh Yesus sebagai orang yang kotor juga karena duduk bersama orang berdosa? Ketika dikatakan di ayat 17, Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Menarik kan konsep Kristus di sini. Bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mengapa? Karena semenjak jatuhnya manusia dalam dosa, kita semua berdosa. Tidak ada satupun manusia yang benar. Dan dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, kita nggak mungkin bisa menghadapi dunia ini. Namun justru ketika kita mengais permohonan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kita mengais belas kasihan dari Tuhan, Tuhan kuatkanlah aku. Ketika kita mengadahkan tangan kita, memohon berkat dari Tuhan agar kita mampu menjalani kehidupan ini, pada saat itulah sebetulnya kita sebagai orang berdosa diperlengkapi oleh Tuhan. Kita orang-orang Kristen yang gundul dan ompong ini diasah kembali, ditebalkan kembali, sehingga dengan demikian kita mampu menghadapi rintangan-rintangan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu saudaraku dan sahabatku semua, di masa-masa pandemi ini kita adalah orang-orang terakhir yang seharusnya menunjuk orang lain sebagai orang yang bersalah. Kita orang terakhir untuk menunjuk orang lain sebagai orang yang kurang daripada kita. Kita orang yang terakhir menunjuk kepada yang lain bahwa kita lebih baik dibandingkan orang lain. Namun sebaliknya, kita menjadi orang yang pertama membuka hati kita, membuka rumah kita, membuka hidup kita bagi orang-orang yang, tanda kutip, dianggap tidak layak oleh masyarakat, dieksklusikan oleh orang-orang sekitar kita, bahkan dimarginalkan oleh sistem kehidupan kita di sekitar kita. Jadikanlah rumah kita, keluarga kita, kebersamaan kita sebagai cara Allah menyambut banyak orang. Ingatlah, kita sama-sama ompong, sama-sama gundul walaupun rambut saya banyak gitu ya. Namun kita sama-sama sedang dibentuk dan diusahakan oleh Allah sendiri agar kita layak di hadapannya. Wahai orang-orang Kristen yang ompong dan gundul, saya termasuk dalamnya. Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Mari kita bersama-sama rendah hati agar melaluinya Tuhan mencukupkan dan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Ingat, hanya gelas yang kosong yang dapat diisi, sedangkan gelas yang penuh pasti selalu akan tumpah. Jadilah orang Kristen yang ompong, gelas yang kosong dan siap diisi. Selamat berefleksi, kini silahkan berdoa secara pribadi, nanti akan tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami bersama-sama menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kami, akan hidup kami yang dipenuhi dengan kesalahan, bahwa kami adalah orang Kristen yang lemah, yang dipenuhi dengan kekurangan di sana dan di sini, dan bukanlah bagian kami untuk menyombongkan atau membesarkan diri. Maafkanlah, ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami pernah melakukan itu semua. Namun sebaliknya, kini kami mengosongkan gelas kami, dan kami siap untuk Engkau isi, agar melaluinya ya Tuhan kami siap menghadapi dunia, dan melaluinya juga ya Tuhan ada gelas-gelas lain yang dapat terisi melalui tindakan-tindakan kami, sapaan-sapaan kami, dan rangkulan-rangkulan kami, terutama di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku semua, selamat bertumbuh bersama, selamat mengusahakan kebaikan bersama, selamat menjadi gelas yang terus diisi oleh Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.